Baiklah, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau mungkin di antara jemaat Tuhan ada yang ibadah di rumah dan kita di tempat ini, ibadah di tempat ini. Kita bersyukur, kita mau terus datang kepada Tuhan dalam hadiratnya Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling kita, mari terus jangan pernah lelah untuk mencari Tuhan. Karena sesungguhnya jawaban hidup kita satu-satunya adalah dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Amin. Puji nama Tuhan, saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian di hadapan Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian, oh betapa indahnya. Lihat kiri kanan, lambaikan tangan ya. Nah, ini salam kita puji Tuhan. Oh betapa indahnya, kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau rapati kepalamu yang kejam dan cobanya turun seperti ampun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana kami katakan Tuhan agar berkat Tuhan dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, kita akan pujian kembali. Oh betapa indahnya, berkat Tuhan akan turun tercurah kalau kita hidup rukun bersama. Amin. Kita akan pujian ini. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepalamu yang kejam dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana kami perintahkan Tuhan agar berkat Tuhan dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan lebih jauh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 91 ayat 1 dan 2 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bela setiap kita menjadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan, menjadi kubu pertahanan, sehingga situasi yang terjadi apapun kita tetap berpegang teguh kepada Kristus. Mari siapkan hati pikiran kita di hadapan Tuhan. Satu pujian kita akan naikkan bersama-sama, sungguh besar setiamu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami Yesus. Engkaulah kubu pertahanan kami Tuhan. Allah yang kami percayai, bahwa kami senantiasa mencari Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami senantiasa takut dan hormat hanya kepada Engkau saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekalipun dunia mungkin menghalangi kami untuk
datang kepada Tuhan, tapi biarlah roh jiwa kami senantiasa tertuju kepada Tuhan dalam penyembahan kami bersama. Terima kasih Tuhan, sungguh besar setiamu, kita akan pujian Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ada di sini lagi jauh dan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya kami meninggikan Engkau Bapa, karena Engkau adalah Allah yang layak disembah, Allah yang layak dimuliakan, karena besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sungguh nyata itu dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami ada sebagaimana kami ada di hari ini. Kami boleh datang menyembah Tuhan, meskipun dalam situasi kondisi yang saat ini yang begitu
tidak menentu bagi kami, tetapi kehidupan kami, iman kami tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan perlindungan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, sebelum kami jauh dalam ibadah ini, Tuhan melayakkan seluruh kehidupan kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus. Basuh kami Tuhan dan kuduskan kami, sehingga kami boleh berdiri layak di hadapan Tuhan pada hari ini. Sehingga setiap pujian penyembahan kami, persembahan yang kami berikan, dan firman Tuhan yang akan kami dengar senantiasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, bahkan yang saat ini sedang beribadah di rumah, di dalam nama Yesus Kristus, dengan berkat Allah yang sama turun atas kehidupan kami, memenuhi hati dan pikiran kami, memberkati sehingga kami menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berkati dari awal dan berakhir ibadah ini, Tuhan yang senantiasa menyertai, penuh hidup kami dengan sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera daripada Allah. Biarlah kami boleh menaikkan pujian yang terbaik, kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati yang mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan urapi, dan biarlah Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dari awal dan berakhir pada ini hanya kami laksanakan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turun atas saudara kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dan cinta kasih dari Tuhan Allah kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini sebagai nats pembimbing kita terdapat di dalam kitab 2 Tawarik pasal 32 ayat 7 sampai yang ke-8. 2 Tawarik pasal 32 ayat 7 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan ini. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Demikian nats pembimbing kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita akan membuka dalam nyanyian hidup yang kekal halaman yang ke-158. Jangan takut, kita akan pujian ini. Tidak pernah
bahkan tiada pernah. Tidak sekali-kali tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan mempersiapkan hati kita, mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, mari bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengakui pengakuan rasuli di hadapan Tuhan dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan terang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan dengan kasih Kristus yang akan berdoa untuk persembahan. Mohon kesediaan Ibu Juraini yang membawakan untuk persembahan untuk kesediaan Henry dan Sasi. Silahkan untuk maju ke depan. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur di mana Tuhan telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Walaupun beberapa orang, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan juga memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu. Bahkan kami serahkan juga setiap jemaat-Mu pada saat ini. Tuhan terus menolong kami semua Tuhan. Bagi yang tidak memberi karena kekurangan, kiranya Tuhan mencukupinya, supaya di lain hari mereka bisa memberikan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan ini pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan dijalankan, kita akan iringi dengan satu pujian. Tabur pagi hari, nyanyian hidup yang kekal, halaman 160.
bagi Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-133. Kita akan membaca ayat 1 sampai yang ke-3 secara bersamaan. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan yang ke-3. Di situ perikopnya adalah persaudaraan yang rukun. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita persiapkan hati pikiran kita saat ini untuk kita sama-sama menikmati firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi bekal dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan dengan kekuatan dan firman yang senantiasa akan menguatkan kehidupan kita. Siapkan hati pikiran kita dan kita akan mengiringi pujian dengan satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama-sama kita akan pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi
kuasa dalam kehidupan kami, karena firman-Mu itulah yang mengokohkan, menguatkan, meneguhkan kehidupan iman kami, sehingga kami semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saatnya untuk kami bersama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kiranya firman-Mu boleh kami dengar bersama, sehingga kami boleh dikuatkan dan kami terus bersandar hanya kepada Tuhan yang memberikan kemenangan, memberikan kekuatan, pertolongan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang mendengarkan, kiranya firman-Mu mengurapi kami semua. Otoritas wibawa daripada Allah yang menaungi kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi membawa berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan sebelumnya saya menyapa seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara melalui ibadah video yang selalu kita bagikan setiap minggunya, boleh menjadi berkat bagi saudara dalam mengikuti ibadah. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 1 sampai yang ke-23. 2 Tawarik pasal 32 ayat 1 sampai yang ke-23. Dan saya akan membaca bagian-bagian ayat firman Tuhan. Tidak semua kita baca, tetapi dalam pasal 32 ini kita akan renungkan bersama. Dalam ayat 1 demikian firman Tuhan. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang. Mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga, Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepelai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaan kembali. Sesudah itu Sanherib Raja Asyur yang sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya mengutus beberapa pegawainya ke Yerusalem kepada Hizkia Raja Yehuda dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan. Ayat 14, siapa daripada semua Allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Ayat 17, ia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel, bunyinya, bagaimana Allah para bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsa dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia tak akan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Ayat 20, tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikatnya yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib Raja Asyur dan dari tangan semua musuhnya, dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru.
banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagungkan oleh semua bangsa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi sama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini adalah bagaimana Hizkia ditolong oleh Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan kepada Hizkia di tengah-tengah kesesakan yang terjadi kepada bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keinginan kita manusia adalah mau menjalani kehidupan itu tanpa masalah. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Justru masalah selalu ada, Bapak Ibu. Ya. Masalah yang dihadapi seringkali membuat kita sulit untuk kita hadapi. Masalah bisa menghilangkan, Bapak Ibu, sukacita, semangat, dan harapan kita. Ya. Kesesakan melanda hidup seakan tidak ada jalan keluar, sehingga menimbulkan stres dan depresi yang berat. Oleh karena masalah persoalan hidup yang terus terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, Hizkia menghadapi masalah besar. Ia menghadapi Sanherib, Raja Asyur, Bapak Ibu, yang memiliki kekuatan jauh lebih besar dari bangsa Yahudi. Baik dari segi perlengkapan senjata maupun jumlah bala tentara yang sudah mahir dalam peperangan. Dan bangsa Asyur sudah banyak menjajah bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Raja Hizkia harus menghadapi masalah ini. Dan kehancuran dan kematian sudah ada di depan mata. Kenapa? Karena bangsa Yehuda pada saat itu bangsa yang sedikit. Bangsa yang tentaranya dalam jumlah yang sedikit, tidak sebanding dengan tentara Asyur yang sudah kuat, sudah banyak memiliki pasukan dan perlengkapan senjata yang luar biasa pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa Hizkia masih percaya pada pertolongan Allah yang dapat memberikan kemenangan di balik kesesakan yang sedang dia hadapi. Hari ini Bapak Ibu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kecil yaitu kemenangan di balik kesesakan. Ya, kemenangan di balik kesesakan. Dari firman Tuhan yang kita baca, yang sudah kita baca Bapak Ibu, kita akan merenungkan ada 3 hal bagaimana caranya ada kemenangan di balik kesesakan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama Bapak Ibu, di sini kita melihat. Nah, sebelumnya bahwa kisah peperangan atau kisah kehidupan Raja Hizkia Bapak Ibu ditulis dalam 3 kitab, yaitu di dalam 2 Tawarik pasal 32 ini, dan juga di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 sampai 19, dan juga di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 36 sampai yang ke-37. Nah, ketiga kitab ini saling melengkapi Bapak Ibu informasi tentang bagaimana Hizkia menghadapi Sanherib, Raja Asyur yang memeranginya pada saat itu. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu 14 tahun ya, dalam firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ya, tentang bagaimana kisah hidup Raja Hizkia sebelumnya. Ya, Hizkia Bapak Ibu, ia adalah raja yang takut Tuhan. Ia melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Ia menjauhkan Allah-Allah penyembahan berhala. Ia merobohkan semua tugu berhala Bapak Ibu, dan ia memperbaiki Yerusalem. Bahkan persembahan-persembahan di bait Allah mulai diberikan kembali. Ia menata kehidupan bangsa Yahudi pada saat itu. Tapi meskipun ia hidup dalam takut Tuhan, masalah justru terus terjadi dalam kehidupannya. Oleh karena ia setia kepada Tuhan, membuat bangsa Asyur murka, marah kepada Hizkia. Nah, di sini kita mau melihat bagaimana cara ada kemenangan di balik kesesakan. Yang pertama adalah kita membuka di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13 sampai yang ke-14 sampai 16 ya. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 13 sampai yang ke-16. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Hizkia Raja Yehuda mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa.
undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat di dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia Raja Yehuda, diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana saudara dan saya bisa mengalami kemenangan di balik kesesakan? Yang pertama adalah jangan kompromi dengan dosa. Ya. Jangan kompromi dengan dosa, Bapak Ibu. Nah, bangsa Asyur adalah bangsa yang kuat dan berkuasa pada saat itu. Banyak bangsa yang sudah dikalahkan, diperbudak dan dijajah. Bangsa tidak luput lepas dari penjajahan, termasuk Raja Hizkia. Tetapi dari firman Tuhan ini yang kita baca tadi, bahwa Raja Hizkia membayar berapapun upeti kepada Sanherib dalam jumlah besar dan banyak supaya lepas daripada jajahan bangsa Asyur. Dalam jumlah yang banyak, Bapak Ibu, dikatakan di sini ada 300 perak, ada 300 talenta perak dan 30 talenta emas, atau sebanding 300 talenta, Bapak Ibu, sebanding dengan 10.200 kg perak, dan 30 talenta emas itu sebanding dengan 1.020 kilo emas yang harus dipersembahkan Hizkia kepada Raja Asyur. Hizkia melakukan itu, Bapak Ibu, hanya untuk mendapatkan keamanan, supaya ia dan bangsanya tidak dijajah oleh Raja Asyur. Ia mempersembahkan, ia memberikan upeti kepada Raja Asyur dalam jumlah yang besar. Tetapi ada hal yang perlu kita tahu di sini, bahwa untuk mendapatkan emas dan perak dalam jumlah yang besar, firman Tuhan katakan tadi bahwa Hizkia mengambil perbendaharaan raja, istana, dan juga perak yang ada di dalam bait suci, ya, di dalam rumah Tuhan, dan emas yang ada di pintu bait-bait, di dalam emas yang ada di bait suci Tuhan. Bayangkan, Bapak Ibu, untuk supaya mendapatkan keamanan, Raja Hizkia mengorbankan emas-emas yang ada di bait suci. Padahal Raja Salomo dalam kemegahannya membangun bait suci dengan segala emas, tetapi Hizkia supaya ia bebas dari penjajahan, ia mengambil emas itu dan dia persembahkan kepada Raja Asyur. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, Bapak Ibu, adalah seberapa lama Raja Hizkia mampu membayar upeti dalam jumlah banyak? Apakah upeti yang diberikan itu menjamin keamanan dari bangsa Yehuda itu sendiri? Dan apakah persediaan perak dan emas itu selalu ada, sehingga ia terus mampu membebaskan bangsa Yahudi dari jajahan Asyur? Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Justru terjadi adalah Raja Sanherib bangsa Asyur sering menghina, mengancam, bahkan tidak segan untuk menghujat Allah Israel. Oleh karena apa? Karena bangsa Asyur merasa bangsa yang kuat, bangsa yang hebat. Ia terus mengancam bangsa Yehuda. Artinya bahwa meskipun Hizkia terus memberikan persembahan kepada Raja Sanherib untuk keamanan bangsa Yahudi, tetapi mereka hidup dalam ancaman. Mereka hidup di dalam penghinaan. Bahkan Allah sendiri dihujat oleh bangsa Asyur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masa kesesakan membuat sulit untuk berpikir panjang, sehingga sering kompromi, bahkan mengorbankan sesuatu yang berharga. Kompromi dengan dosa membuat harga diri jatuh, Bapak Ibu. Ketika Raja Hizkia berubah setia untuk mempersembahkan
upeti, maka apa yang terjadi? Raja Sanherib mulai menyerbu, menyerang dan mengepung Yehuda. Artinya di sini Bapak Ibu bahwa Hizkia tahu bahwa sampai kapan dia harus memberikan persembahan kepada Raja Asyur. Seberapa banyak dia harus mengorbankan emas perak yang ada di Yahudi. Tetapi ia mengambil keputusan untuk tidak mau memberikannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Bangsa Asyur mulai menyerang, menyerbu dan mengepung bangsa Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan iblis. Ketika kita mencoba melepaskan diri dari cengkeramannya dan mau iring setia dan mau setia mengiring Tuhan dengan mau bertobat, maka Bapak Ibu, iblis akan mencoba menyerang, menghancurkan kehidupan kita. Berkompromi dengan dosa Bapak Ibu. Hanya kita hidup dalam ancaman, penghinaan. Maka mari kita melepaskan diri Bapak Ibu dari cengkeraman dosa. Meskipun kita akan menghadapi masalah. Dan memang itulah kuasa kegelapan, kuasa iblis. Ia tidak akan pernah mau saudara dan saya lepas dari cengkeramannya. Ia mau saudara dan saya digenggamnya untuk dia jadikan miliknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara kita untuk bisa mengalami kemenangan di balik kesesakan? Yang pertama, jangan kompromi dengan dosa. Jangan kompromi dengan dosa. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita melihat dari bacaan yang sudah kita baca tadi di dalam 2 Tawarik pasal 32, yang kita lihat di sini dalam ayatnya yang kedua sampai yang ke-8 Bapak Ibu, ya. Saya simpulkan di sana bahwa bagaimana kita mengalami kemenangan di balik kesesakan adalah bertindak dengan yakin dan teguh. Ya. Bertindak dengan yakin dan teguh. Setelah Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, maka ia mulai berunding, mulai bertindak mempersiapkan diri, berunding dengan para panglima, menutup segala mata air supaya musuh tidak menggunakan air. Ya. Mulai membangun tembok yang sudah terbuka, mulai mendirikan menara jaga Bapak Ibu, mulai membuat perlengkapan lembing dan perisai, mengangkat panglima perang untuk mempelai rakyat dalam peperangan, serta meneguhkan hati rakyat yang bersama dengan dia. Memang Bapak Ibu, Raja Hizkia dia mengetahui bahwa secara kekuatan, pasukan dan perlengkapan ia tidak mampu menghadapi bangsa Asyur. Tetapi sekali lagi bahwa Raja Hizkia adalah orang yang takut Tuhan. Pada awalnya yang menjadi raja, ia sudah membersihkan bangsa itu dari penyembahan berhala. Ia hidup takut sesuai dengan bapa leluhurnya, yaitu Daud. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Meskipun dia tahu akan menghadapi peperangan yang besar, tetapi ia tidak undur Bapak Ibu. Ia memberontak terhadap Raja Asyur. Ia tidak lagi membayar upeti. Dan ia mau keluar dari masalah supaya tidak tiap tahunnya ia akan memberikan persembahan kepada Sanherib. Ia memperlengkapi diri. Ia bertindak dengan yakin dan teguh bahwa ada tangan Tuhan yang kuat yang menyertai dalam peperangan. Ia mulai bertindak Bapak Ibu. Jangan pernah mundur dalam mengiring Tuhan. Meskipun kita tahu bahwa musuh akan menggoncang hidup kita melalui masalah Bapak Ibu. Sakit penyakit, penghinaan, masalah dengan orang, difitnah, atau apapun itu. Percayalah bahwa Yesus dan juga akan bertindak menolong menyertai kehidupan kita. Maka Allah akan memberikan kekuatan dan kemenangan untuk menghadapi serta melalui setiap masalah kita. Raja Hizkia, ia tidak mundur. Ia memperlengkapi seluruh panglimanya, tentaranya, bahkan rakyatnya. Firman Tuhan katakan di dalam ayat 7 yang kita baca ayat sampai ayat 8. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Janganlah takut
jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan. Hizkia tahu bahwa yang berperang adalah Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana kita mengalami kemenangan di balik kesesakan. Yang pertama tadi, jangan kompromi dengan dosa. Kenapa? Karena dosa akan selalu menggerogoti kehidupan kita. Dia hanya mengancam, membinasakan kehidupan kita. Dia akan terus menghantui kehidupan kita. Yang kedua, harus bertindak dengan yakin dan teguh. Percaya bahwa Tuhan yang menyertai. Hizkia yakin bahwa peperangan yang dilakukannya adalah bukan karena kekuatannya secara manusia, tetapi karena ia tahu bahwa ada Allah yang menyertai dalam peperangan yang ia lakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita mengalami kemenangan di balik kesesakan. Yaitu di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 20 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Di saat Hizkia mengetahui bahwa musuh yang dihadapinya adalah bangsa yang kuat, yang memiliki tentara yang banyak, dan melakukan ancaman kepada bangsa Yehuda, bahkan berani menghujat Allah, Bapak Ibu. Hizkia tahu bahwa mereka hanya bangsa kecil, tidak banyak pasukan, dan berpikir tidak mampu menghadapi musuh yang besar. Terlebih-lebih, ketika Hizkia membaca pesan ancaman musuh, sehingga terjadi kesesakan yang berat, kematian sudah di depan mata. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 19, Bapak Ibu, firman Tuhan mengkisahkan di sana Hizkia menggoyahkan pakaiannya dan ia menyelubungi dirinya dengan kain kabung dan berdoa di dalam rumah Tuhan dan membawa surat itu membentangkan di hadapan Allah dan memohon pertolongan Tuhan. Yang ketiga, berdoa dan berseru kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin berkemenangan di balik kesesakan, Allah bertindak, Bapak Ibu. Allah menjawab Hizkia melalui Nabi Yesaya. Allah memberitahukan kepada Hizkia bahwa apa yang sudah direncanakan oleh Sanherib tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Maka firman Tuhan katakan yang kita baca di dalam 2 Tawarik pasal 32 ayat 21. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan. Di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-19, Bapak Ibu, di sana dituliskan ada 185.000 orang tentara Asyur, panglima yang gagah perkasa mati menghadapi malaikat Tuhan. Mereka mati di tangan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah bertindak menolong Hizkia, mendengarkan doa seruan daripada Hizkia dalam kesesakannya untuk menghadapi musuh yang berat. Allah bertindak menolong Hizkia, Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayatnya yang ke-34. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Allah memagari, Allah menolong Hizkia dalam peperangan karena firman Tuhan, karena aku. Kenapa? Karena Sanherib telah menghujat nama Tuhan. Sanherib telah merendahkan bahwa Allah Israel tidak sanggup menolong. Ia menyamakan dengan Allah-Allah lain bahwa tidak bisa membebaskan mereka dari tangan bangsa Asyur. Maka Allah bertindak. Ia membuktikan bahwa ia adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang sanggup melakukan peperangan. Bayangkan Bapak Ibu, 185.000 orang mati di perkemahan Asyur tanpa Raja Hizkia dan panglimanya turun untuk berperang. Melalui malaikat Tuhan, ia membunuh seluruh tentara, panglima,
daripada bangsa Asyur. Oleh karena aku, kata Tuhan. Yang kedua, oleh karena Daud hambaku. Ternyata kemenangan ini juga tidak lain daripada Tuhan mengingat Daud, nenek moyang daripada Hizkia. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih sama Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya karena seruan doa yang dinaikkan oleh Hizkia, tetapi oleh karena nama Tuhan dan oleh karena Daud hambanya yang setia. Janjinya kepada Daud bahwa ia selalu memberkati menyertai bangsa itu. Hanya karena Daud. Ia mengingatkan kembali kehidupan leluhur daripada Hizkia. Bagaimana Daud hidup dalam kesetiaan, ketaatan kepada Tuhan. Ini saya mengingatkan kita kembali. Sehenti-hentinya saya mengatakan campur tangan untuk kita melihat generasi kita, Bapak Ibu. Allah menyelamatkan Hizkia bukan karena Hizkia, karena doanya saja, tetapi karena Tuhan mengingat juga Daud. Karena Tuhan sudah berjanji kepada Daud. Kebaikan, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang kita rasakan, Bapak Ibu, juga tidak lepas daripada doa orang yang sudah mendoakan hidup kita. Doa orang-orang yang percaya, orang tua kita yang selalu berdoa untuk kita. Dan kalau mau kita lihat kemenangan ada di pihak anak-anak kita, generasi kita, mulai juga dari saat dalam kehidupan kita terus setia kepada Tuhan. Karena kesetiaan kita kepada Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk generasi kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalan hidup yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kesesakan yang terjadi, mungkin saat ini kita berada dalam titik terendah dalam hidup kita oleh karena pergumulan dalam menghadapi masalah hidup yang terjadi. Mungkin saat ini terikat dalam kuasa dosa yang sudah membelenggu kehidupan kita, sehingga kita merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa lagi, bahwa kita ini adalah manusia yang sudah hancur. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa percayalah, percaya kepada Tuhan. Mukjizat masih ada sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita datang kepada Tuhan, serahkan semua beban hidup kita. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan akan bertindak, akan menolong kehidupan kita. Ketika saudara dan saya angkat tangan menyembah dan sujud kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menolong setiap pergumulan kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Kami dikuatkan, kami diteguhkan dalam kehidupan kami untuk kami mengiringi Yesus Kristus. Berikan pertolongan bagi kami Tuhan dalam masa kesesakan, kesulitan yang kami hadapi, dalam pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Seperti Engkau menolong hamba-Mu Hizkia dalam membebaskan mereka dari perbudakan Raja Asyur. Demikian juga Engkau Tuhan menolong kami, membebaskan kami dalam belenggu dosa, ikatan kuasa kegelapan, dan juga Tuhan yang akan memampukan kami untuk diberikan kemenangan dalam pergumulan permasalahan yang sedang kami hadapi. Berkati firman-Mu, materikan di dalam pimpinan kuasa kudus, supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi memberkati kehidupan seluruh jemaat-Mu, Bapa. Terima kasih untuk anugerah dan kasih-Mu bagi kami. Bapa, saat ini kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami terus berdoa, Tuhan pulihkan bangsa negara kami. Berkati supaya pandemi COVID-19 yang sedang terjadi Tuhan pulihkan. Yang terkonfirmasi positif disembuhkan oleh Tuhan. Para tenaga medis, tenaga kesehatan, Tuhan tolong pelihara kehidupan mereka supaya diberikan kemampuan di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Berkati pemerintah yang saat ini sedang melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, mulai dari presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri, dan seluruh pegawai-pegawai pemerintahan daerah, dan bahkan gubernur, bupati, kecamatan, desa. Tuhan berkati dalam nama Yesus Kristus, sehingga bangsa kami adalah pemulihan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan,
orang-orang percaya kepadamu Yesus Kristus, supaya terus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Engkau, dan terus menjadi saksi bagi Kristus, supaya banyak jiwa dimenangkan. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, berkati supaya Tuhan menolong, berikan kesatuan hati di dalam memenangkan jiwa, dan setiap organisasi gereja, sinode yang ada Tuhan pakai, supaya saling melengkapi tubuhmu Tuhan untuk melayani Engkau. Secara khusus kami berdoa untuk GPSK, di mana kami saat ini sedang membina kehidupan iman kami. Berkati dalam nama Yesus Kristus, berkati para pemimpin pusat, pengurus daerah, dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja lokal, dan juga para pengurus gereja. Tuhan tolong dalam nama Yesus Kristus, supaya diberkati Tuhan. GPSK menjadi gereja yang terus memenangkan jiwa bagi Tuhan, membangun kualitas kehidupan iman jemaat Tuhan semakin lebih baik lagi di dalam mengiring Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat Immanuel Nanga Merakai. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan berkati, Tuhan yang menolong. Biarlah kehidupan jemaatmu terus bertumbuh dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Diteguhkan iman mereka, meskipun banyak tantangan yang saat ini sedang dihadapi. Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan pertolongan bagi mereka. Bagi yang setia beribadah kepada Tuhan, biarlah mereka terus teruji, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Wiwi dalam pemulihannya Tuhan. Tuhan berkati, biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan, dan Tuhan yang memulihkan. Kekuatan dan pertolongan Allah senantiasa Tuhan curahkan dan Tuhan berikan. Kami juga berdoa untuk proses pengobatan Pak Jumpang di Pontianak. Berkati dalam nama Yesus Kristus, ditolong Tuhan sehingga disembuhkan oleh darah Yesus Kristus. Pakai seluruh tenaga medis yang bekerja, yang melayani, Tuhan tolong sehingga diberikan orang-orang yang tepat menangani kesehatan daripada Pak Jumpang. Kami juga berdoa untuk orang tua daripada Pak Ahen Tuhan yang saat ini juga sedang sakit. Berkati dalam nama Yesus Kristus. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang lain yang tidak kami sebutkan, yang saat ini sedang mereka dalam kondisi sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang melawat dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar daripada keluarga Pak Kuyak. Berkati dalam nama Yesus Kristus, di mana ibu mertua sudah Tuhan panggil, berikan penghiburan bagi keluarga besarnya. Tuhan yang menolong, biarlah melalui duka cita yang sedang mereka alami, mereka semakin mengasihi Yesus, mereka mendekatkan diri kepada Tuhan, bahwa kehidupan ini hanya sementara di dunia ini. Tuhan berkati, dan seluruh jemaat Tuhan, Engkau yang menolong mereka dalam segala usaha pekerjaan mereka, diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk berkat dan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk hari-hari yang kami lalui, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan terus menyertai dengan berkat yang datang daripada Allah senantiasa melimpah bagi seluruh jemaat Tuhan. Dan ajarlah seluruh kami Tuhan untuk hidup dalam ketaatan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ajar kami untuk hidup dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga kehidupan kami di dunia ini Tuhan tidak sia-sia, tapi terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Pak, terima kasih Yesus Kristus. Inilah doa permohonan kami ini, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita, dan saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Tuhan bagi dalam hidupku. Terima kasih
kasih Tuhan, Allah yang hidup yang kami sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan dari awal sampai berakhir ibadah kami. Tuhan telah memberkati dan menyertai, dan tiba saatnya untuk kami pulang dari tempat ini menuju rumah kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati kami dengan berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Selamat duduk dan bersatu kembali. Satu selesai, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.